Ibu Mega dengan Puan nggak bisa disebut dinasti politik. Maka oleh karena itu Soekarno dengan Mega nggak bisa disebut dinasti politik. Hatta dengan anaknya nggak bisa disebut dinasti politik. Pak Habibie kalau sekiranya keluarganya mau masuk politik sekarang nggak bisa disebut dinasti politik karena nggak masuk dalam 3 kategori yang disebut dengan dinasti politik itu. Bahwa mereka keluarga politik, iya, tapi keluarga politik baik secara legal maupun secara moral tidak bermasalah di Republik ini. Ayah presiden misalnya, meskipun nggak akan mungkin terjadi sepanjang Republik Margaret Putih jadi presiden ya. Ini misalnya nasib kita lihat tuh Pak Tobing ya kan. Saya sudah 5 tahun. Kalau kategori yang lalu itu 5 tahun Pak masa jedanya. Jadi masa jeda itu setelah saya nggak menjabat 5 tahun baru boleh anak saya terlibat lagi dalam politik. Jadi kalau anak saya terlibat politik setelah 5 tahun nggak bisa dituduh saya dinasti. Tapi bahwa saya membuat keluarga politik, iya itu sama seperti keluarga olahraga, keluarga TNI, keluarga polisi. Nggak bisa dihadang orang untuk membentuk bentuk keluarganya sendiri. Kenapa ya dilarang ke politik? Karena politik itu jabatan publik. Makanya kalau ketua partai dengan ketua partai bukan dinasti politik. Nggak ada hubungannya itu dengan jabatan publik. Kalau ASN dengan ASN sama-sama, katakanlah camat. Camat itu kan bukan jabatan publik ya. Camat itu jabatan administrasi kenegaraan. Itu nggak bisa disebut dengan dinasti. Kenapa dengan jabatan publik itu? Karena jabatan publik itu milik publik. Dan oleh karena itu dia harus disebar, nggak bisa turun-temurun diwakilkan. Saya baru agak menerima pernyataan kata petugas partai itu Pak TB. Dulu saya kritik juga itu Ibu Mega ketika sering menyebut petugas partai. Tapi rasanya itu sekarang bisa juga ya diterima gitu. Sebab dengan kata petugas partai itu Jokowi membangun Indonesia dalam 9 tahun bagus banget karena dia petugas partai. Tapi begitu ia setahun ini jadi dirinya sendiri, dan tadi disebut oleh Mas Ikra mau jadi raja gitu, dia melahirkan dinasti. Jadi kalau ia jadi petugas partai, dia membangun Indonesia dengan bagus. Kalau ia jadi raja Nusantara, dia melahirkan dinasti. Dan 1 tahun ini dia merasa dirinya kayaknya bukan lagi petugas partai, dan oleh karena itu dia membangun kerajaannya namanya dinasti politik Jokowi. Dan oleh karena itu mungkin bukan Raja Nusantara, harus ditambahi sedikit tuh Mas Ikra, Raja Dinasti Nusantara. Nah itu kira-kira. Itu poin pertama. Poin kedua, perlu kita sedikit mungkin beri gambaran tentang apa yang disebut dengan dinasti. Karena dinasti ini dibuat dengan makna yang sangat umum, sehingga seolah-olah semua para politisi kita itu kena hukum dinasti. Akibatnya orang menganggap ya dinasti itu biasa-biasa saja, karena toh semuanya melakukannya. Bapak Ibu sekalian, dinasti ini pernah kita atur dulu ya, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Kala itu masyarakat kita banyak yang sangat tidak setuju dan protes. Begitu pilkada kita perkenalkan, lalu yang maju itu anak mantan bupati, anak mantan wali kota, istrinya, ya suaminya, macam-macam dan seterusnya itu. Sehingga muncullah ya kesadaran di masyarakat, nggak bisa juga pilkada ini hanya untuk melahirkan apa yang kita kenal saat itu sebagai raja-raja baru. Jadi udah penguasaan seluruh aset di daerah itu dimilikinya, tapi proses politiknya juga melalui apa yang disebut dengan dinasti. Oleh karena itulah dibuat aturannya, dicantumkan di Undang-Undang Nomor 8 2019 itu, yang menyebut dinasti politik itu haram hukumnya. Apa yang disebut dinasti politik saat itu? 1 tingkat ke atas, 1 tingkat ke samping kiri dan kanan, 1 tingkat ke bawah. Artinya ayah, anak, ibu, saudara dan saudari, plus juga dengan istri semenda.
Nah, oleh karena itu, Pak Jokowi dan yang dipraktekkannya sekarang ini, per definisi ini adalah contoh paling sempurna yang disebut dengan dinasti politik. Kenapa? Pertama, yang maju adalah anaknya sendiri, satu tingkat di bawah. Yang kedua, Presiden Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Dan yang ketiga, anaknya mengincar jabatan yang bersifat elected official, yaitu calon wakil presiden. Nah, oleh karena itu kalau kita sebut Jokowi sedang membangun dinasti, per definisi undang-undang itu tepat. Meskipun kemudian undang-undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi secara legal, tapi secara isu, secara ide, kita pernah membuat definisi tentang apa yang disebut dengan dinasti politik.